Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini anak-anak kita bisa bertemu lagi dengan Bu Pupah. Masih tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia lanjutan dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, cara berkembang biak tumbuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar pembelajaran kali ini bertambah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemarin pertumbuhan dan pada tumbuhan itu ditandai bertambah tingginya tumbuhan, ukuran daun, banyaknya daun, banyak ranting, dan besarnya batang. Ya, itu yang kemarin. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa bantuan manusia. Jenis perkembangbiakan alami itu contohnya kemarin sudah kita pelajari bersama ya. Biji, tunas, umbi, dan spora. Kemudian contoh perkembangbiakan kemarin yang biji. Ya, contohnya ada mangga, jeruk, jambu, semangka, melon ya. Kemudian ada yang dengan tunas. Contohnya kemarin pisang, bambu, tebu ya, itu dengan tunas. Kemudian yang dengan umbi, contohnya bawang ya, ubi, kentang, wortel. Kemarin sudah kita pelajari ya. Dan perkembangbiakan dengan spora. Contohnya tanaman paku. Itu yang perkembangbiakannya secara alami. Nah, contoh yang berkembang biaknya dengan biji tadi sudah disebutkan sama Bu Pupah ya. Ada mangga, jeruk, semangka, kacang hijau, padi, jambu ya, dan banyak lagi. Kemudian kemarin kita juga belajar tentang bagian-bagian biji. Nah, ada pusar biji, ada tali pusar, inti biji, dan kulit biji. Kemarin dari mana tumbuhan itu tumbuhnya? Yaitu yang tumbuhnya dari tali pusar ya. Tali pusar kemudian keluar, nanti akan tumbuh akar, kemudian berdaun dan selanjutnya. Nah, daur hidup biji itu kemarin kita sudah dipelajari. Kalau kita singkat dihafalkan, pertama biji, kemudian ada akarnya, tambah batang, berdaun, kemudian menjadi pohon deh. Jadi biji, akar, batang, daun, pohon. Itu daur hidup tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan biji. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan tunas adalah perkembangbiakan dengan munculnya tanaman baru di dekat tanaman induknya. Kemarin ya contohnya pisang, bambu, tebu. Tuh ya, ada tanaman kecil lain di samping tanaman induknya. Itu disebut tunas. Tunas ini akan tumbuh menjadi tanaman baru yang sama dengan induknya. Nih contohnya pohon pisang, pohon kelapa, pohon tebu,
bambu, cocor bebek, dan lain-lain. Perkembangbiakan dengan umbi adalah perkembangbiakan tumbuhan, bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah dan mengalami pembengkakan atau menggembung membesar ya sebagai akibat perubahan fungsinya. Asalnya berfungsinya sebagai akar saja untuk menguatkan tanaman, kemudian berubah menjadi tempat menyimpan makanan. Tanaman umbi dibedakan menjadi kemarin ada umbi akar, ada umbi lapis, kemudian umbi batang. Umbi akar contohnya apa saja ya? Nih biasanya pada sayuran, wortel, kemudian lobak dan juga singkong ya, itu kan asalnya dari akar kemudian menjadi umbi ya. Nih ada juga tambahnya contoh tanaman kunyit, jahe juga ya, itu akar. Kemudian ada umbi lapis, umbi yang susunannya berlapis-lapis. Contohnya kemarin ya, nih ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain ya. Jadi terbentuk dari tumpukan-tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat. Contohnya kalau bawang merah kita belah, maka di dalamnya berlapis-lapis ya. Sekarang umbi batang. Umbi batang merupakan umbi yang terbentuk dari batang. Contohnya kentang, ubi, bengkuang, dan lain-lain. Nah, tumbuhan umbi-umbian banyak dimanfaatkan manusia untuk makanan sehari-hari ya, untuk digunakan sayur, bumbu, atau untuk makanan ringan gitu ya. Nah, selanjutnya perkembangbiakan dengan cara spora adalah perkembangbiakan oleh sel atau beberapa sel yang berfungsi untuk menyebarkan tanaman. Spora ini ukurannya sangat halus, nempel di belakang daun biasanya. Nah, karena sangat halus, penyebarannya bisa oleh angin, air, atau oleh hewan. Ya, itu dengan sendirinya menyebar kemudian tumbuh. Tanaman spora akan tumbuh di tempat yang lembab, kayak kemarin contohnya lumut ya. Lumut itu tumbuh di tempat yang lembab, ada batu, batunya lembab akan tumbuh lumut. Kemudian di tembok rumah, ketika tembok rumahnya lembab maka akan tumbuh lumut. Contohnya nih ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu kemarin lumut, jamur, tanaman paku-pakuan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Kan yang kemarin itu perkembangbiakan tumbuhan secara alami ya, tidak ada bantuan manusia. Sekarang perkembangbiakannya secara buatan atau dibantu oleh manusia. Nah, perkembangbiakan buatan ini juga ada beberapa macam. Ya, itu yang dibantu oleh manusia. Contohnya yaitu perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Ya, dan yang kedua dengan cara stek. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Ya, mencangkok. Mencangkok itu memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan induknya. Jadi biasanya tujuannya kalau mencangkok itu agar tumbuhan yang kita tanam itu lebih cepat ya, lebih cepat berbuahnya karena tanamannya langsung besar, langsung jadi yang diambil dari pohon induknya. Tumbuhan yang dicangkok biasanya tumbuhan yang berkembang biaknya dengan biji, karena tumbuhan yang berkembang biak dengan biji biasanya di kulitnya
pohonnya di batangnya tuh ada semacam lendir yang disebut kambium ya. Jadi tumbuhan yang berkambium saja atau tumbuhan yang berkembang biaknya dengan biji yang bisa dicangkok. Nih contohnya durian. Pohon durian ya bisa dicangkok. Rambutan, mangga, jambu, dan jeruk. Nih, ini contoh-contohnya ya. Kemudian kita akan mempelajari cara mencangkok. Apa saja ya yang diperlukan untuk mencangkok? Nih biasanya mungkin ayah kalian pernah mencangkok tanaman ya. Nih, yang dibutuhkan pisau, tali, sabut kelapa, atau plastik ya. Pisau, tali, sabut kelapa, atau plastik. Nih, bahan yang digunakannya tanah yang mengandung pupuk. Nih, seperti di contoh ya, seperti di gambar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Biasanya kita pilih mana ukuran pohonnya yang sedang dan tumbuhnya bagus, sehat ya. Selanjutnya, yang kedua, kupas dahan kira-kira sepanjang 5-9 cm hingga bersih dari kulit dan lendir. Nah, seperti yang Bu Pupa sampaikan tadi, jadi pohon tanaman yang biasanya dicangkok itu yang memiliki lendir atau kambium. Ini dibersihkan, kulitnya dipotong, ya kulitnya saja luarnya, kemudian lendirnya dibersihkan. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, tutup bagian yang tadi kupas kulitnya itu, yang kita tadi kupas kulitnya pada dahan. Nih, ditutup ya dengan tadi yang sudah disiapkan yaitu tanah ya, tanahnya yang subur dicampur dengan pupuk kandang. Yang selanjutnya, bungkus tanah dengan plastik atau sabut kelapa, lalu ikat bagian ujung atas dan ujung bawahnya. Nih, lihat ya, seperti nomor 4. Nah, siram cangkokan setiap pagi dan sore, sama ketika kita menanam tanaman. Setiap pagi dan sore kita siram ya, supaya cepat tumbuh, karena nanti akan keluar akar ya. Nah, akan keluar akar dari batang yang kita kupas tadi karena sudah ada tanah dan pupuk. Nah, cangkokan itu dibiarkan selama 1-2 bulan supaya berakar. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nih anak-anak, nanti akan terlihat karena akar-akarnya itu akan keluar atau terlihat dari plastik yang membungkus tanah tadi, tanah dan pupuk. Nah, itu cara mencangkok. Selanjutnya, yang kedua, perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan dengan buatan atau bantuan manusia itu stek. Ya. Stek itu apa sih? Nah, stek adalah cara mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari tumbuhan tersebut tanpa menunggu tumbuhnya akar. Biasanya yang namanya stek itu dipotong ya, dipotong dari tanaman tersebut. Bagian tanaman yang dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai, atau daun ya. Jadi yang bisa di stek tuh setiap tanaman yang ditanamnya dengan di stek itu ada yang di steknya batangnya, ada yang tangkainya, dan ada juga yang daunnya. Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan stek, pohon lengkeng ya. Pohon lengkeng itu di stek, potong dahannya ya, bisa ditanam. Kemudian lidah buaya dipotong daunnya, kemudian ditanam. Kangkung dipotong batangnya, kemudian ditanam.
mawar juga. Mawar dipotong dahannya, dipotong ya, dipotong pohonnya, dahannya, kemudian ditanam. Dan masih banyak lagi. Nih, ini contohnya tanaman yang di stek. Singkong. Singkong itu sama dengan mawar ya, di stek dahannya, ya, di stek pohonnya. Kemudian juga ini tanaman lengkeng, ya. Tanaman lengkeng itu mungkin rantingnya. Kemudian ada tanaman kangkung. Kangkung itu tanaman yang merambatnya, ya. Nah, itu contoh tanaman yang bisa ditanam dengan cara di stek. Sekarang tanaman yang di steknya menggunakan bagian daunnya. Nah, kalau yang tadi kan batangnya, sekarang yang menggunakan daunnya. Lidah buaya. Nih, lidah buaya potong daunnya, kemudian tancapkan atau tanam di tanah, maka akan tumbuh. Kemudian ada tanaman begonia, ya, itu juga tanaman hias. Nah, biasanya ditanamnya melalui stek di daunnya. Kemudian ada tanaman lidah mertua. Nah, ini juga sama, ditanamnya dengan di stek pada daunnya. Nah, anak-anak, itu kita sudah selesai ya. Sudah selesai cara perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman dengan bantuan manusia atau buatan. Contohnya tadi yaitu di stek dan dicangkok, mencangkok dan stek ya. Mudah-mudahan paham ya anak-anak. Sekarang anak-anak kita akan mempelajari pembahasan selanjutnya, cara menyusun kata acak menjadi kalimat padu atau kalimat yang sempurna ya. Nah, yang pertama, saat menyusun kata, perhatikan bagian-bagian dari kata tersebut yang menunjukkan fungsinya. Contohnya, ini sebagai pelaku atau subjek. Ini yang dilakukannya atau pekerjaannya, predikat. Dan ini yang kata ini menjadi keterangannya, ya. Nah, kalau sudah ditemukan kata-kata yang sesuai dengan fungsinya, nah baru kita susun ya. Nah, ini perhatikan pelaku atau subjeknya, kemudian urutan peristiwa atau kejadian. Contoh, memelihara baby ayam. Kira-kira anak-anak pelakunya yang mana ya? Pelakunya adalah Dedi. Yang dikerjakannya peristiwanya memelihara. Yang dipeliharanya atau objeknya ayam. Ya. Jadi bagaimana penyusunannya? Ya, pintar ya. Dedi memelihara ayam. Nah, anak-anak, gampang kan? Bisa anak-anak menyusun kalimat ya dari kata-kata yang tidak tersusun tadi. Jangan lupa diingat-ingat fungsinya. Ini mana pelakunya, mana yang dikerjakannya atau peristiwanya, dan mana objeknya atau yang dikenai pekerjaannya. Nah, anak-anak, ini ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di panduannya atau kerjakan di buku tulis. Jangan lupa ya tulisannya yang rapi. Anak-anak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya paham dan mudah-mudahan ilmunya bertambah berkah dan kita bisa belajar untuk selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.